kita ada paket servis gratis selama 3 tahun, meliputi free jasa servis, oli, spare part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Nah, untuk pertama kalinya kita berkunjung di salah satu showroom Toyota, tepatnya di Toyota Astrido Fatmawati ya. Dan kali ini kita juga sudah ditemani sama salah satu sales marketingnya. Kita bersama Mas Aprian nih. Nah, buat Mas Aprian, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Andi Pras. Oke, baik. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Aprian dari Toyota Astrido Fatmawati. Bagi Bapak Ibu yang lagi cari promo Toyota, bisa hubungi Aprian di nomor 0812 72170930. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berkunjung ke dealer kita, itu bisa Bapak Ibu datang ke Toyota Astrido Fatmawati di Jalan RS Fatmawati nomor 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Di Toyota Astrido Fatmawati, selain menjual mobil baru, kita juga ada bengkel servisnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis di Toyota Astrido Fatmawati bisa langsung hubungi Aprian, nanti biar Aprian bantu booking servisnya, agar Bapak Ibu tidak antri saat datang ke bengkel. Nah, kali ini kita bersama Mas Aprian, salah satu sales marketing dari Toyota Astrido Fatmawati. Tadi dibilang juga sama Mas Aprian ya. Jadi di sini tidak hanya melayani penjual mobil baru, tapi ada bengkel servisnya juga. Jadi layanan di sini juga lengkap, berikut dengan bengkelnya. Dan kalau teman-teman mau servis di sini, boleh juga hubungin Mas Aprian untuk dibantu booking servisnya. Nah, selain layanan yang cukup bagus, Mas, cukup lengkap, ada bengkel gitu. Nah, promonya gimana nih? Ada promo apa nih di bulan ini dari Astrido Fatmawati? Nah, kita kan lagi promo akhir tahun nih. Jadi untuk pembelian cash atau kredit, kita akan mendapatkan diskon spesial dari kita. Terus yang kedua, kita ada promo DP minim. Bagi Bapak Ibu yang mau kredit mobil Toyota, kita start DP-nya mulai dari 10% aja. Contohnya seperti mobil yang di samping kita ini Mas Pras, itu DP-nya mulai dari 48 jutaan aja. Terus ada juga Avanza, itu DP-nya mulai dari 10 jutaan. Ada juga Calia, Agia, itu sama, DP-nya juga 10 jutaan. Terus Veloz itu DP-nya mulai dari 15 jutaan, dan RAS juga 15 jutaan. Yang ketiga, kita ada paket promo angsuran ringan. Angsurannya mulai dari 2,7 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota barunya. Terus yang keempat, kita ada paket bunga 0% untuk tenor 1 tahun, yang dimana di dalamnya sudah include asuransi all risk 1 tahun juga. Terus untuk pembelian RAS, Veloz, Avanza, dan RACE, itu kita ada free asuransi selama 2 tahun all risk. Terus yang kelima, kita ada program tukar tambah juga. Bagi Bapak Ibu yang menukar mobil lamanya dengan Toyota baru, Bapak Ibu nggak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran harga yang terbaik. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan diskon lagi. Terus yang terakhir, kita ada paket servis gratis selama 3 tahun, meliputi free jasa servis, oli, spare part. Itu gratis selama 3 tahun atau 50.000 km. Dan jika Bapak Ibu servisnya secara rutin, sesuai jadwal, itu akan mendapatkan tambahan lagi 1 tahun atau 20.000 km. Nah, itu tadi promo menarik dari Mas Aprian, salah satu sales marketing dari Toyota Astrido Fatmawati. Gimana, menarik kan? Banyak banget tadi promonya disebutkan semuanya, pokoknya lengkap. Jadi mumpung promonya masih banyak, akhir tahun apalagi ya. Jadi Bapak Ibu langsung pegang handphonenya, hubungin Mas Aprian, nomornya ada di bawah. Nah, Mas Aprian, buat sebagian teman-teman kan kadang sebelum membeli itu pengen nyobain dulu gitu, pengen test drive dulu gitu. Bisa juga di sini? Bisa Mas Pras. Bagi Bapak Ibu yang mau test drive, tinggal hubungi Aprian aja. Nanti Aprian siapkan untuk unit test drive-nya. Dan misalkan Bapak Ibu tidak sempat ke showroom, nanti bisa juga Aprian bawakan unit test drive-nya ke rumah Bapak Ibu. Jadi fleksibel ya. Fleksibel. Kalau seandainya teman-teman nggak sempat ke showroom, di sini juga bisa bawakan unit langsung ke rumah teman-teman semuanya. Jadi nggak perlu repot, cukup pegang
handphonenya, mau test drive nih, Mas Aprian siap meluncur ke rumah. Jadi simple, praktis, dan mudah gitu ya. Jadi sekali lagi, cari mobil Toyota, langsung hubungin Mas Aprian, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membakar unit. Kali ini sudah ada 2 unit Kijang Innova Zenik. Jadi sama-sama gasolin, bedanya hanya tipe G dan tipe V. Dari kedua unit ini, nanti kita akan bandingkan seperti apa perbandingan spek dan fitur-fiturnya dengan selisih harga yang ada. Nanti cek di kolom deskripsi harganya, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bandingkan, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota New Kijang Innova Zenik ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja cek di kolom deskripsi, klik judulnya, di bawahnya sudah kita lampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini. Kita mulai bandingkan ya. Kita lihat di sini di kanan ada tipe G dan di kiri ada tipe V. Nah, secara desain grill ornamennya ini tidak ada perbedaan ya. Jadi sama-sama modelnya trapezoidal dengan model honeycomb yang di finishing warna abu-abu. Kemudian di bagian bawahnya dia ada list warna chrome ya, dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome. Jadi tidak ada perbedaan. Lalu untuk lampunya, ini untuk fungsinya juga tidak ada perbedaan ya. Jadi untuk lampu utamanya sudah LED multi reflektor. Untuk lampu sejanya juga sudah LED, tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen. Hanya sedikit perbedaan itu di bagian yang tipe V, dia sudah ada list warna chrome-nya ya. Jadi kelihatan lebih elegan gitu ya di bagian lampunya. Lalu di bagian bawah ini sama-sama belum dilengkapi dengan fog lamp juga ya. Jadi masih kosong, tidak ada fog lamp-nya. Dan sedikit perbedaan lagi, untuk yang G dia tidak ada corner sensor depan ya. Sedangkan untuk yang tipe V dia sudah ada front corner sensornya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota New Kijang Innova Zenik tipe G bensin 2023. Dan ini adalah wajah depan dari Toyota New Kijang Innova Zenik tipe V bensin 2023. Dan ini adalah perbandingan antara tipe G versus tipe V 2023. Nah, sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota New Kijang Innova Zenik, karena ini yang kita bandingkan sama-sama yang gasolin, jadi tentunya dilengkapi dengan mesin yang sama. Jadi dilengkapi dengan mesin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Toyota New Kijang Innova Zenik baik G ataupun V ini dia memiliki tenaga sebesar 174 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimal 20,9 kgm pada 4.500 sampai 4.900 rpm. Dan artinya ini secara tenaga sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Innova Reborn sebelumnya ya. Dan kita lihat di sini untuk yang tipe G sayangnya memang belum dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya, tapi untuk yang tipe V sudah ada peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Kita mulai dari yang tipe G. Di sini untuk velgnya dia dilengkapi dengan velg R16 warna full silver dengan profil ban 205/65 ya. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist. Lalu untuk yang tipe V ini dia lebih besar ya, karena sudah R17 dengan warna yang sama silver juga dengan profil ban 215/60. Dan untuk teknologi keamanan remnya dia sama persis, ada ABS, EBD, VSC dan hill start assist. Lalu baik untuk tipe G dan V ini sama-sama sudah ada over fender ya, berwarna black dove yang seolah-olah menyambung sampai ke over fender roda belakangnya, tidak ada perbedaan. Lalu untuk spionnya, kita lihat di sini untuk covernya sama, sewarna body, sudah dilengkapi dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya juga sama-sama elektrik, tapi perbedaannya untuk G dia tidak bisa dilipat buka otomatis, sedangkan untuk yang V sudah bisa lipat buka otomatis dan connect dengan remote-nya. Lalu di atas kaca ini sama-sama sudah ada talang air ya untuk kaca depan dan belakangnya. Lalu untuk handle pintunya di sini sama-sama model tarik sewarna body, baik tipe G ataupun tipe V sudah ada akses smart entry-nya karena kuncinya sama-sama sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya, di sini juga model tarik sewarna body, tidak ada perbedaan. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya secara ukuran velg dan ban sama dengan depannya. Untuk G-nya R16, untuk V-nya dia R17. Dan menariknya baik tipe G dan V dia sama-sama dilengkapi dengan rem yang sudah cakram di roda belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Kijang Innova Zenik tipe G 2023. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Kijang Innova Zenik tipe V 2023.
Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior belakangnya ya. Kita lihat dari atas ini sama-sama dilengkapi dengan antena modelnya Sharkfin, tidak ada perbedaan. Lalu sama-sama ada roof spoiler juga warna body. Di tengahnya juga sama-sama ada stop lampnya pada spoilernya. Sedikit perbedaan di bagian kacanya. Untuk yang G, dia masih kaca standar, belum dilengkapi dengan kaca defogger, jadi belum anti embun, tapi sudah ada wiper belakangnya. Sedangkan untuk yang tipe V, dia sudah ada garis-garis anti embunnya atau sudah kaca defogger. Lalu di bagian tengah di sini juga sama-sama ada logo Toyota berwarna silver juga, dan di atasnya ada list garnish berwarna chrome, tidak ada perbedaan juga. Lalu detail dari lampunya ini pun tidak ada perbedaan pada lampu belakangnya. Jadi untuk lampu rem dan lampu belakangnya sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia sama-sama masih bolam halogen juga. Lalu sedikit perbedaan lagi, untuk G dia kosong ya di plat bodi kanannya, sedangkan untuk tipe V dia ada emblem V berwarna chrome. Lalu di tengahnya ini sama-sama juga dilengkapi dengan kamera belakang, tidak ada perbedaan, sama-sama ada kamera belakangnya. Dan untuk bumper tengahnya ini baik G dan V ini sama-sama dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor. Tapi untuk yang tipe V-nya ada tambahan 2 corner sensor lagi di kanan kirinya. Jadi ada 4 sensor untuk yang tipe V, sedangkan untuk yang tipe G hanya 2 sensor aja. Lalu untuk bumper bawahnya ini tidak ada perbedaan ya, di finishing warna black dove dari kanan ke kiri, dan di bagian kanan kirinya dia juga dilengkapi dengan lampu reflektor dengan corak-corak honeycomb yang cukup sporty. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota New Kijang Innova Xenic tipe G 2023, dan ini adalah tampak belakang dari Innova Xenic tipe V 2023, dan ini perbandingan antara tipe G versus tipe V 2023. Untuk kuncinya ini baik yang G ataupun V sudah keyless ya, jadi modelnya remote kayak gini, tapi di penampilannya ada beda nih. Di belakangnya kalau yang tipe G dia polos ya, kosong kayak gini, sedangkan untuk yang V dia ada aksen Innovanya yang cukup elegan ya. Lalu di depannya juga yang tipe V dia ada warna chrome-chrome-nya ya, kalau yang tipe G dia polos kayak gini. Di sini ada tombol lock dan unlock dan logo Toyota gitu ya. Oke, saat kita lock atau kita kunci, untuk yang tipe G nyala lampu sen aja ya, tapi untuk yang tipe V bisa langsung terlipat otomatis karena sudah connect dengan remote-nya dan bisa dilipat buka otomatis. Dan saat kita unlock, yang G juga diam ya karena belum bisa dilipat otomatis, tapi yang V dia langsung membuka juga gitu ya. Jadi ada perbedaan di bagian remote-nya dan spionnya. Lalu karena ini sudah keyless, kalau untuk membuka pintu-pintunya sebenarnya kita cukup kantongin atau bawa di tas, dan di sini dia ada 2 garis ya. Ini cukup kita scan aja, kita sudah bisa mengunci. Ataupun kalau kita mau masuk, kita juga scan lagi aja. Kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Untuk door trimnya, untuk yang Innova Xenic tipe G, ini didominasi warna hitam dan sedikit adalah lapisan warna coklat ya di bagian atas armrestnya. Tapi untuk armrestnya masih bahan hard plastik untuk yang tipe G. Lalu di sini juga untuk handle pintunya sudah dilapis chrome. Lalu ada aksen ornamen warna silver. Di sini ada tombol-tombol pengaturan power window-nya ya. Dan di sini juga ada tombol central lock-nya dan untuk pengaturan spionnya, tapi tidak ada tombol untuk melipat spion karena belum bisa dilipat otomatis. Dan di bawah juga ada speaker utamanya untuk pintu kanan kiri. Kemudian di sini juga ada cup holder dan ada door pocket yang cukup besar. Kita masuk dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini cukup modern ya, didominasi warna hitam dan sedikit ada varian warna coklat di bagian tengahnya ya. Di bagian kiri sini dia ada tweeter atau speaker tambahan, lalu di kanannya ini juga dilapis warna coklat ya di bagian atasnya dengan list warna chrome juga, tapi bahannya masih hard plastik untuk yang tipe G ya. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder, tentunya akan dingin ya kalau nimban air di sini. Dan di bawah ini dia hanya ada tombol security system ya, tombol-tombol lainnya kosong semuanya. Lalu untuk bahan joknya ini masih bahan full fabric ya, berwarna hitam, di tengahnya warna coklat-coklat dengan motif diamond atau wajik. Kemudian pengaturan sandarannya masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga ya untuk yang tipe G, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya, dan kita lihat di kanan kirinya ada aksen list warna silver, di bawah juga, kemudian di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di kanan di sini juga ada tombol untuk mode head unit audionya ya. Di kiri juga ada tombol-tombol lainnya juga untuk volume, voice command, angkat telepon gitu ya, dan ada tombol untuk pengaturan MID-nya. Dan untuk setirnya ini dia juga bisa diatur nih, sudah bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur juga, jadi sudah tilt dan teleskopik. Kemudian di kanan di sini juga ada salah satu untuk menyalakan lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto ya. Dan di kiri juga ada salah satu untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Nah, untuk menyalakan mesin untuk yang tipe G juga sudah keyless, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol smart button-nya ya yang di sebelah kiri setir. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini memang masih analog ya untuk RPM dan
kecepatannya ya, lengkap dengan indikator-indikator seperti BBM dan lain-lain gitu ya. Tapi yang menarik untuk MID-nya, dia sudah full TFT ya, jadi sudah animasi digital. Bahkan kalau ada pintu yang masih kurang rapat, dia juga bisa ngasih tahu kayak gini gitu ya. Jadi walaupun belum layar animasi digital full, tapi setidaknya sudah cukup modern dan kelihatan sporty juga. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan head unit audio touchscreen juga ya, dan ini layarnya floating, cukup besar juga gitu ya. Dan menariknya tipe G itu termasuk termurah, tapi sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya juga ya. Kemudian juga ada tailing untuk mirroring juga ya, selain ada Android Auto, Apple CarPlay dan lainnya dia standar ya. Ada jam digital, radio, M Toyota gitu ya, kemudian USB, iPod gitu ya, standar. Dan kalau dirubah ke R, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi kameranya hanya ada di belakang aja untuk tipe G. Lalu di bawahnya, di sini juga ada kisi AC utamanya, ada list warna silver juga. Kemudian yang menarik, pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital semuanya ya. Di sini untuk pengaturannya untuk suhunya ya di sebelah kanan, kemudian untuk pengaturan AC belakangnya, ada untuk sirkulasi udaranya, jadi bisa ada atur ke badan ke kaki, ada untuk blowernya juga ya. Lalu di sini ada pilihan auto juga, jadi sudah auto climate plus ada front defogger ya. Karena nggak ada rear defoggernya nih, karena yang tipe G ini kaca belakangnya belum defogger. Dan di sini untuk tuas transmisinya di atas ini ya, CVT yang sekarang ini. Kemudian dia juga ada pilihan parkir, mundur, neutral, drive, dan ada menu manualnya juga. Jadi walaupun CVT automatic, tetap kita bisa menjanji secara manual juga. Lalu di sini pilihannya dia ada untuk parkir ya, rem tangannya sudah elektrik seperti ini, lengkap dengan auto hold. Kemudian juga ada pilihan eco mode juga di sini. Tapi di sini tombolnya kosong ya. Ini untuk EV, kalau hybrid biasanya ada isinya nih. Kemudian di sini dia ada tombol VSC-nya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang dibandingkan yang sebelumnya kelihatan lebih simple, tapi kelihatan lebih modern dan kelihatan lebih elegan. Kemudian di bawah ini juga ada dua port USB ya, modelnya Type-C, jadi tinggal colok sini aja kalau mau ngecas. Lalu ada tempat penyimpanan terbuka juga ya, bisa untuk dua cup holder, cukup dalam dan besar, dan ada ornamen warna silvernya, jadi tampak elegan juga. Lalu di sini dia juga ada console box yang cukup besar, tapi untuk yang tipe G belum dilapis kulit ya. Dan untuk membukanya ini agak unik nih, karena dia bukanya mengarah ke penumpang depan ya, jadi bukan ke belakang. Jadi agak kurang ergonomis memang, tapi boxnya ini cukup besar gitu ya, dan cukup dalam juga, persegi panjang gitu. Lalu di depan sini juga ada laci utama yang cukup besar ya, untuk penyimpanan tentunya sangat berguna banget. Di sini juga ada laci terbuka yang cukup besar juga ya, panjang, dan di kanannya dia sudah dilengkapi dengan power outlet. Lalu di atas ini dia di finishing warna coklat ya, tapi untuk tipe G dia bahannya hard plastik nih, warna coklat dengan list warna silver juga. Dan di sisi AC sebelah kirinya juga ada aksen-aksen warna silvernya, jadi tampak elegan. Pas di bawahnya juga ada laci terbuka ya, untuk menyimpan cup holder yang bisa disimpan kayak gini. Jadi kalau naruh botol minum di sini tentunya akan sejuk ya, karena di depan AC langsung. Di pojokan juga ada airbag untuk penumpang depan, plus di paling pojoknya dia juga ada tambahan speaker lagi di bagian atas. Lalu di atas ini juga standar ada sun visor ya, untuk yang tipe G nggak ada kacanya. Kemudian di kiri dia ada pegangan tangan juga yang sudah retract. Di tengah ini juga ada lampu cabinnya masih warna kuning ya, lengkap dengan pilihan terkoneksi dengan pintu ya. Jadi kalau digeser ke door, kalau ada pintu yang terbuka kayak gini, dia akan nyala otomatis. Tapi kalau sudah tertutup semuanya, dia mati otomatis juga. Jadi bisa menjadi warning atau peringatan buat kita kalau ada pintu-pintu yang masih terbuka, dia akan nyala otomatis. Lalu di spion dalamnya dia juga masih standar sayangnya ya, untuk tipe G ini. Dan di bagian kanannya dia juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga untuk di bagian drivernya. Kemudian pada joknya juga standar ya, tentunya sudah ada seat belt dengan 3 titik penguncian di bagian driver, begitu pula dengan penumpang depannya sudah 3 titik penguncian juga yang ada teknologi pro tensioner dan force limiternya. Lalu di atas jok juga ada headrest ya, kanan kiri yang sudah adjustable, dan bannya tentunya masih fabric berwarna hitam. Dan kita lihat di paling bawah di sini juga dilengkapi dengan karpet, kemudian ada apar juga di pojokan. Untuk door trimnya yang tipe V ini secara warna sama ya, didominasi warna hitam dan ada warna coklat-coklat ya. Tapi bedanya di bagian armrest yang warna coklatnya ini untuk yang tipe V sudah dilapis soft touch atau kulit warna coklat ya. Dan sedikit bedanya lagi di tombol untuk pengaturan spionnya sudah bisa melipat spion ya, karena yang tipe G tadi nggak bisa melipat spion, jadi nggak ada tombolnya. Dan selebihnya ini sama persis. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga sama, didominasi warna hitam dan ada warna coklat di bagian tengahnya juga, serta ada list-list warna silver juga ya. Di bagian ini, kanan ini tidak ada perbedaan, hanya sedikit tombol-tombolnya lebih banyak ya, karena sudah ada tombol manual leveling untuk pengaturan arah sorot lampu depannya ya. Kemudian ada tombol ionizer, jadi sudah
air purifier gitu ya. Jadi ada 2 tombol tambahan. Dan untuk bahan joknya ini secara bahan masih bahan fabric juga sama, dengan warna yang sama juga ya, coklat dan hitam, tapi untuk bahannya ini kelihatan lebih halus gitu ya, jadi lebih lembut kalau kena kulit kita gitu ya. Dan untuk pengaturannya dia juga masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga masih manual, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya sama ya, 3 spoke juga, cuman bedanya hanya sudah dilapis kulit. Dan untuk fitur-fiturnya sama persis, termasuk tombol-tombolnya, di tengahnya juga ada logo Toyota berwarna chrome, serta sudah ada airbag juga ya. Dan untuk setirnya ini dia juga sama, bisa maju mundur dan sudah bisa naik turun juga ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk menyalakan mesin juga sama ya, karena sudah smart bottom juga. Jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart bottomnya yang di sebelah kiri ya. Oke, kita lihat di sini tampilan dari speedometernya pun ini tidak ada perbedaan ya. Jadi masih analog kayak gini untuk RPM dan kilometernya. Untuk MID-nya sudah full TFT. Jadi tidak ada perbedaan juga di MID-nya. Di tengah di sini juga ada audio head unit touchscreen juga ya, modelnya floating juga. Lalu untuk fitur koneksi ke handphonenya juga lebih banyak nih, ada SDL, Miracast, Autolink, jadi lebih lengkap gitu ya. Di bawahnya ini hampir tidak ada perbedaan, hanya di bagian tombol-tombol AC-nya dia sudah ada tambahan untuk tombol rear defogger ya, karena sudah dilengkapi dengan kaca belakang yang sudah anti embun. Dan selebihnya kita lihat di sini secara nuansa dashboardnya, ini kelihatan kasat matanya hampir mirip ya. Kemudian di depan sini juga sama, ada laci utama yang cukup besar, ukurannya sama, ada laci terbuka juga di atas lengkap dengan power outlet. Tapi bedanya untuk bagian dashboard tengahnya yang warna coklat-coklat ini, untuk yang tipe V ini dia jadi sudah dilapis bahan soft touch atau kulit ya. Jadi dipegangnya sudah empuk dengan list-list warna silver juga gitu ya. Kemudian sedikit perbedaannya lagi, ini di bagian konsol boxnya ya. Kalau yang GD masih bahan hard plastik, ini sudah dilapis soft touch juga berwarna hitam atau sudah dilapis kulit ya. Tapi untuk ukurannya dan bukanya dia sama persis, tidak ada perbedaan. Selain itu untuk seatbeltnya juga sama-sama 3 titik penguncian sama, ada 2 headrest di atas ini, kanan kiri juga sama ya, sudah adjustable. Tapi sekali lagi untuk bahan joknya ini kelihatan lebih halus ya, jadi kalau kena kulit itu lebih lembut gitu. Dan untuk di bagian plafon atasnya ini pun tidak ada perbedaan ya, termasuk untuk pegangan tangan di sebelah kiri, ada sun visor, kemudian juga ada lampu cabin di tengahnya dan ada spion dalamnya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door trim baris keduanya sama dengan depannya, didominasi warna hitam dan ada paduan warna coklat di bagian atasnya yang masih bahan plastik ya di bagian armrestnya ini. Kemudian di sini ada handle pintu yang sudah dilapis chrome dan ada list warna silver juga, dan dia juga ada tombol untuk pengaturan power window-nya. Di sini ada laci kecil, di bawah ada speaker dan juga ada cup holder serta ada door pocket yang cukup besar juga. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini kita sudah berada di interior baris kedua dari Innova Zenix tipe G ya. Secara ruang cabin ini ngomongin Innova gila ya. Jadi cukup longgar banget. Dengan kursi depan yang sudah saya modern full, ini jauh banget jaraknya ya. Dan kalaupun kita majuin gitu ya kursinya, ini majunya juga sangat banyak ya. Ini mungkin sekitar 20 sentian. Ini juga masih jaraknya masih jauh juga gitu. Jadi ya inilah kelebihan dari Innova, longgar gitu ya. Selain itu di bagian headroomnya dengan tinggi saya 167, di sini juga masih 10 jari lebih, jadi cukup nyaman juga memang. Kemudian di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract lengkap dengan gantungan. Ada AC double blowernya ya di kanan kirinya ini. Jadi AC-nya itu sampai belakang ada semuanya gitu. Kemudian di atas ini dia juga ada lampu cabin ya untuk baris keduanya. Kemudian di kanan kirinya tentunya ada seat belt juga. Di kanan 3 titik penguncian, di kiri 3 titik penguncian. Kemudian di bagian tengahnya dari atas ini ya, ini 3 titik penguncian di bagian tengahnya. Lalu di atas jok juga ada headrest 3 juga ya, dan sudah adjustable semuanya. Dan di bagian jok bawahnya ini tengahnya dia juga sudah ada isofix juga, jadi kalau mengingat kursi baby tentunya juga cukup praktis. Dan di depan sini dia juga ada pengaturan AC double blowernya ya, bisa dari belakang sini sudah auto juga. Kemudian di bawahnya juga ada port USB ya. Dan di kanan kirinya, di sini juga ada kantong-kantong nih, kanan kiri. Ada dua-duanya, plus di bagian kiri dia ada gantungan untuk 4 kilo maksimal. Sekarang kita bandingkan interior baris keduanya ya. Untuk yang tipe V, ini secara nuansa sama ya, warna hitam dan coklat juga.
tapi bedanya sekali lagi hanya di armrestnya aja nih, karena sudah soft touch ya, atau sudah dilapis kulit warna coklat. Kalau yang tipe G full hard plastik. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari New Kijang Innova Zenik yang tipe V ya. Secara dimensi ruangan tentunya tidak ada perbedaan ya, luasnya sama, jadi kenyamanannya sama. Sedikit beda di bagian atas, selain ada pegangan tangan yang sudah retract ya, dengan gantungan. Di sini juga dia ada ambient LEDs ya, jadi nyala warna biru kanan kiri, jadi menimbulkan kesan yang kelihatan lebih elegan gitu ya. Selain itu untuk seat beltnya ini sama persis ya, jadi 3 titik penguncian semuanya. Kemudian headrestnya juga ada 3 juga, udah adjustable. Tapi bedanya di sini sudah ada tambahan nih armrest yang tentunya akan lebih nyaman buat sandaran tangan ya di belakang ini, dan lengkap dengan tempat atau cup holder ya. Kemudian perbedaan di area belakangnya yang paling mencolok, di sini sudah ada rear seat entertainment, ada 2 ya, kanan kiri. Jadi penumpang kanan kirinya ini bisa nyetel video yang berbeda gitu ya, karena sudah independen semuanya. Kita lihat ya di sini fitur-fiturnya. Di sini ada video shorts, kemudian ada untuk video foto-foto gitu ya, untuk nyetel film juga bisa. Ada menu settingnya sendiri, ada koneksi ke Bluetooth juga, plus ada menu application. Dan di sini dia juga lengkap dengan pilihan YouTube, Spotify, kemudian ada Netflix juga, ada Google Chrome juga gitu. Jadi yang di belakang ini dimanjakan gitu ya, nggak harus ngikutin apa yang ditonton oleh head unit depannya, tapi bisa independen sendiri gitu. Selain itu juga kita lihat di depan sini dia juga ada kantong-kantong kanan kiri, di kirinya juga ada gantungan ya, satu untuk 4 kilo, dan ada pengaturan AC-nya juga di bawah sini ya, sudah digital, lengkap dengan untuk menyalakan ambient LEDs-nya, dan di bawah dia juga ada port USB ya, ada 2 di sini, modelnya Type-C. Sekarang kita masuk ke baris ketiga ya. Untuk masuk ke baris ketiga ini aksesnya kita harus miringkan ini ya, jok tengahnya. Jadi sekarang nggak bisa terlipat full, tapi hanya digeser ke depan aja ya. Tapi jangan khawatir, walaupun hanya digeser kayak gini, ini aksesnya luas banget gitu ya. Oke, kita masuk ya. Nah, di dalam kalau sandarannya tegak kayak gini, ini kurang nyaman, jadi kita turunkan ya. Oke. Nah, ini lumayan nyaman ya, jadi kemiringannya itu sudah banyak, walaupun kursi tengahnya nggak saya majuin, ini juga sudah cukup nyaman gitu ya. Kalaupun teman-teman kurang bisa dimajuin, karena di sana tadi jauh banget gitu ya. Kemudian di atas joknya juga ada headrest nih, ada 3 jadi ya. Yang tengahnya ini bisa disimpan di dalam bagasi juga nih. Kemudian untuk seat beltnya ini menariknya juga sudah 3 titik penguncian, ada 3 ya. Bahkan tengahnya pun kalau ada penumpang bisa 3 titik penguncian juga. Jadi standar di tengah atau di belakang ini maksudnya, ini untuk 3 orang dewasa juga masih cukup longgar gitu ya, cukup nyaman juga. Kemudian di kanan kirinya di sini juga ada cup holder ya. Kemudian ada laci terbuka juga kanan kiri sama. Plus di bagian kirinya dia ada power outlet lagi sampai di baris ketiganya. Jadi kalau mau ngecas juga bisa dari baris ketiga. Lalu di atas ini juga masih ada pegangan tangan nih kanan kiri ya. Kemudian ada AC double blowernya juga yang di bagian baris ketiganya. Jadi secara keseluruhan untuk Innova Zenik ini di baris ketiganya pun ini seharusnya sangat nyaman juga gitu ya, karena sudah ada 3 seat belt, 3 headrest gitu ya. Jadi harusnya nyaman semuanya. Nah, untuk masuk ke baris ketiga nih aksesnya sama persis ya. Jadi kita hanya bisa miringin aja sandarannya gitu, terus maju ke depan gitu ya. Dan ini harus agak lebih hati-hati ya, karena dia ada rear seat entertainment ya. Beda dengan G tadi kosong, jadi kita bisa leluasa. Ini ada rear seat entertainment biar nggak membentur gitu ya. Dan ini sama ya aksesnya, untuk masuk ke dalam tidak ada perbedaan. Dan untuk di baris ketiganya ini tidak ada perbedaan juga ya. Jadi secara ruangan ini sama ya, untuk kenyamanannya. Bahan joknya juga masih fabric tapi lebih lembut juga gitu. Ada 2 headrest, dan di tengahnya juga bisa ada headrest lagi. Yang di belakang itu ada seat belt juga kanan kiri 2. Di atasnya juga ada pegangan tangan, kemudian ada AC blower sampai baris ketiganya. Plus juga ada penyimpanan di sebelah kanannya, dan lengkap dengan power outlet di sebelah kiri sini. Sekarang kita bongkar perbandingan bagasinya ya. Kita mulai dari yang tipe G. Nah, untuk bukanya masih manual kayak gini. Dan kita lihat space bagasi Innova tuh lumayan gitu ya. Walaupun mobil 3 baris, karena mobilnya cukup besar, jadi bagasinya juga lumayan lega gitu walaupun 3 baris gitu ya. Dan menariknya di sini dia juga ada
lampu bagasi ya untuk penerangan di belakang. Kemudian di kiri di sini dia ada ini ya headrestnya yang tadi ya, yang di tengah. Ini pasangnya di sini. Jadi ada headrest semuanya tiga-tiganya, dan menariknya lagi untuk penyimpanan toolkitnya juga di sini ya. Jadi cukup praktis nih. Disimpan di sini. Ya. Kemudian yang sedikit disayangkan untuk yang tipe G ini dia lantainya dia nggak ada penutupnya ini, jadi dia agak bolong di bagian sini, jadi nggak rata dengan lantai gitu ya. Jadi kalau kita lipat jok baris ketiganya, nah kayak gini ya, seharusnya ini rata dengan lantai nih. Kalau seandainya ini ada penutupnya gitu ya, tapi karena nggak ada penutupnya jadinya ya tetap bolong begini ya. Jadi seperti ini untuk yang tipe G, kita bandingkan dengan yang tipe V ya. Untuk bukanya yang tipe V pun masih manual ya, belum elektrik ya. Dan kita lihat bedanya, ini kelihatan ya. Jadi di sini ini sudah ada penutupnya nih untuk lantai bagasinya. Jadi ini keras, jadi bisa buat penutup kayak gini. Jadi kalau dilipat yang tipe V ini, dia langsung rata dengan lantai gitu ya. Beda sama yang tipe G tadi. Selain itu juga sama, di sini ada headrest baris ketiganya, ada penyimpanan untuk toolkit juga sama, dan ada lampu juga ya di sebelah kanannya ini. Nah, kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari perbandingan Toyota New Kijang Innova Zenix yang tipe G versus tipe V gasolin. Dari selisih yang ada harganya, nanti cek di kolom deskripsi ya. Nah, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Teman-teman boleh komentar di bawah juga ya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota New Kijang Innova Zenix ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja ada Mas Aprian, nomornya ada di bawah. Bisa langsung pegang handphonenya, ditanya-tanya dulu, mau test drive, pokoknya semuanya langsung dikonsultasikan aja. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Nipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Nipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Nipras, Saya Aprian. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.